Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu lahu bihi mukhtasar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syara bi syafa'atil udna mukhtasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pula saya muliakan kepada Kepala SMA Negeri 7 Pandeglang beserta para Dewan Guru dan staf TU. Yang saya hormati pula saya muliakan kepada para Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang tidak bisa ditata satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya kepada para Dewan Juri yang mulia. Dan tak lupa wabil khusus kepada para panitia penyelenggara Festival Isra Mi'raj kali ini, yang sama-sama saya hormati pula saya muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada semua para peserta yang ikut serta melaksanakan perlombaan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membarakahkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla dan puji kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia pilihan, idola dari segala zaman yang telah menegakkan tongkat keislaman, menanamkan iman di dalam hati setiap insan. Tidak lain dan tidak bukan siapakah gerangan, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman Islamiyah, dari zaman masa perjudian sampai dengan zaman masa pengajian, dan dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang menerang. Terangnya bukan karena lampu tetapi karena ilmu. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Rajab terdapat satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, terutama umat Islam. Di dalam bulan Rajab terjadilah peristiwa yang sangat besar yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra yang berarti menurut bahasa perjalanan pada malam hari, akan tetapi secara syariah perjalanan baginda Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang penuh rahasia dan penuh keajaiban. Dan Mi'raj yang berarti menurut bahasa jenjang naik. Naik di sini bukan berarti naiknya ke atas kelapa ataupun naiknya seorang kakek kepada seorang nenek, tetapi naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis sampai dengan tempat yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin bisa dicapai oleh umat manusia maupun dengan kemajuan teknologi secanggih apapun, terkecuali baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar, maha melihat. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah hari yang pasti, hari yang nyata, bukan khawat, hari yang ada, bukan mengada-ngada. Karena kenapa? Karena tercantum di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu adalah tahun Amul Ajn, tahun kesedihan bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Paman yang beliau cintai, paman yang selalu menjaga beliau, paman yang selalu melindungi beliau dari musuh yang ingin mencelakai beliau pada saat itu wafat. Sayyidatuna Khadijah, istri yang beliau cintai, istri yang selalu berkorban untuk beliau, pada tahun itu juga wafat. Sehingga Rasulullah merasakan kesedihan, hati Kanjeng Nabi sedih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan Isra wal Mi'raj. Sebelum Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, dada Kanjeng Nabi dibelah, diambil hati Kanjeng Nabi lalu dibersihkan. Kenapa hati Kanjeng Nabi dibersihkan? Apakah hati Kanjeng Nabi mempunyai kotoran? Apakah hati Kanjeng Nabi kotor? La, tidak. Hati Kanjeng Nabi tidak pernah kotor. Dibersihkannya hati Kanjeng Nabi bukan untuk menghilangkan kotoran, akan tetapi membersihkan sesuatu yang sudah bersih dan mensucikan sesuatu yang telah suci. Setelah dibersihkan dada hati Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang namanya Isra. Kanjeng Nabi menaiki buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di tengah perjalanan Kanjeng Nabi menemui suatu keajaiban, suatu keanehan yang berbagai keajaiban, berbagai keanehan yang tidak pernah Kanjeng Nabi lihat. Salah satunya yaitu summa aza ala qaumi turdahu ru'ussuhum kullama rudikhat adati kama kanat la yufiru minhum dzalika syai'un. Kanjeng Nabi menemui suatu kaum, mereka yang kepalanya pecah. Setiap kali pecah, maka kepala itu kembali lagi, kemudian pecah lagi. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa orang itu dan kenapa dan apa tandanya itu ya Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Haula alladziina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubati." Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Dan masih banyak lagi keajaiban yang ditemukan oleh Kanjeng Nabi. Setelah sampai kepada Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan yang kedua, yaitu yang namanya Mi'raj. Kanjeng Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril, dicium kening Kanjeng Nabi di antara dua matanya, sembari mengucapkan Jibril kepada Kanjeng Nabi, "Naiklah ya Muhammad, engkau adalah tamu yang paling mulia dan akan dipertemukan dengan Tuhan yang paling mulia." Kanjeng Nabi naik sampai ke langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi mengucapkan, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab Kanjeng Nabi, "Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kanjeng Nabi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog yang tidak
tidak pernah diketahui oleh orang. Di antara dialog tersebut Kanjeng Nabi diberi sholat, diberi hadiah, yaitu sholat 50 waktu pada awalnya. Kanjeng Nabi turun di tengah perjalanan. Kanjeng Nabi dipanggil oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Allah dan untuk meminta keringanan. Kanjeng Nabi kembali lagi kepada Allah meminta keringanan. Kanjeng Nabi bernegosiasi dengan Allah sehingga pada akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Sehingga sholat menjadi ibadah yang paling mulia, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain cukup di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ibadah zakat cukup di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ibadah haji cukup di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ibadah puasa cukup di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ibadah sedekah cukup di dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah sholat tidak cukup di dalam Al-Quran, sehingga Allah menyebut Kanjeng Nabi. Sholat adalah penentu kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu beruntung atau tidaknya kita di akhirat. Sholat adalah penentu apakah kita akan mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sholat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Apakah kita akan dibangkitkan dengan cara yang baik atau kita dibangkitkan dengan cara yang buruk. Sholat adalah penentu di yaumul mizan, di hari pertimbangan. Apakah timbangan kita berat sebelah kanan atau berat sebelah kiri. Sholat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Apakah kita akan tenggelam di lautan keringat atau dinaungi cahaya Allah. Sholat adalah penentu kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan. Apakah kita akan menerima buku dari sebelah kanan atau menerima buku dari sebelah kiri. Sholat adalah penentu kelak di syiratal mustaqim. Apakah kita akan terpreset, tergelincir atau menerima keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah penentu surga dan neraka. Sholat adalah penentu ibadah-ibadah yang lain. As-sholatu fil Islam limanzilati rasil fil badan. Sholat kedudukan di dalam Islam bagaikan kepala dengan badan. Kepala harus dengan badan, badan harus dengan kepala. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Orang Islam harus melaksanakan sholat. Sholat adalah kewajiban orang Islam. Jikalau orang Islam tidak melaksanakan sholat, ibarat badan tanpa kepala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman Kanjeng Nabi tidak semua orang percaya kepada Isra Mi'raj. Bahkan ada orang yang menyebarkan asu dan ada orang yang ragu-ragu dengan Isra Mi'raj, dan malahan ada orang yang sangat percaya kepada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat percaya kepada hari Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supiatna, perwakilan dari kelas 12 IPS 3. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kelebihan itu hidayah dari Allah, dan bila ada kekurangan itulah kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.